Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jatim Nurhansyah. Saya dari kelompok 7 tentang sistem penggajian karyawan Sifasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan ORM. ORM adalah Object Role Modeling, menunjukkan hubungan 5 entitas utama, yaitu user, memiliki nama, ID, nomor rekening. Lalu ada role, menentukan akses admin HR, admin keuangan, manajer, dan karyawan. Lalu ada absensi, menyimpan tanggal, jam masuk, jam pulang, jam lembur. Lalu ada komponen gaji, gaji pokok, tunjangan, potongan, lembur. Lalu ada slip gaji, dokumen hasil akhir yang diterima user. Alurnya, user melakukan absensi, komponen gaji menghitung, slip gaji diterima user. Lalu selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram adalah struktur tabel teknis dengan atribut. User, user ID, username, password. Role ID, dan role name. Karyawan, karyawan ID, nick, nama, jabatan, status. Payroll, payroll ID, periode, status, tanggal proses. Detail payroll, detail ID, gaji pokok, tunjangan, total potongan, dan gaji bersih. Komponen gaji, berisi komponen, nama komponen, tipe, metode hitung, nilai. Lalu ada slip gaji, berisi slip ID, tanggal cetak, dan file PDF. Relasinya adalah satu payroll, banyak detail payroll, satu detail payroll, satu karyawan, plus banyak komponen gaji. Lalu selanjutnya ada use case diagram. Ada 4 aktor dengan use case masing-masing. Yang pertama admin HR, call data dan proses. Login, username, password, masuk ke dashboard HR, kelola data karyawan, tambah atau ubah data karyawan, lalu kelola komponen gaji karyawan, lalu selanjutnya proses penggajian. Lalu ada admin keuangan. Admin keuangan bisa melakukan validasi dan cetak. Yang pertama login, lalu validasi payroll, lalu generate slip gaji. Yang ketiga ada manajer. Manajer melakukan monitoring saja. Yang pertama dia login, lalu melihat data karyawan, lalu monitor penggajian. Yang keempat ada karyawan. Karyawan mengakses slip pribadi saja. Yang pertama login, lihat dan unduh slip gaji, lalu memilih detail gaji pokok, tunjangan, potongan, dan gaji bersih, lalu mengunduh PDF. Contoh alur proses. Admin HR, input data karyawan, dan sistem catat absensi harian. Admin HR, definisi komponen gaji, pokok, tunjangan, BPJS, lembur. Admin HR. Lalu di sini ada tabel use case. Yang pertama use case login. Aktornya adalah admin HR, admin keuangan, manajer, dan karyawan. Tujuannya adalah memastikan pengguna berhasil login dan kemudian diarahkan ke halaman dashboard yang sesuai dengan peran atau hak akses masing-masing. Pemicunya adalah pengguna ingin mengakses sistem payroll dan memilih menu atau halaman login. Preconditionnya pengguna sudah memiliki akun dengan username dan password yang terdaftar. Post conditionnya pengguna berada di dashboard sesuai hak akses. Alur normalnya, pengguna membuka halaman login, pengguna mengisi username dan password lalu klik tombol login, sistem memvalidasi kecocokan username dan password. Sistem menentukan role pengguna HR, keuangan, manajer, karyawan. Sistem mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai role. Alur alternatifnya, jika username atau password salah, sistem menampilkan pesan error dan tetap di halaman login. Lalu ada use case kelola data karyawan. Faktornya adalah admin HR. Tujuan menjaga data karyawan selalu akurat,
Pemicunya admin HR ingin menambah, mengubah, melihat, atau menonaktifkan data karyawan melalui menu data karyawan pada dashboard. Preconditionnya adalah admin HR sudah login, role terdeteksi sebagai HR. Post conditionnya, perubahan dapat berdampak ke perhitungan gaji periode berikutnya. Data karyawan tersimpan atau terupdate di database. Admin HR, lalu alur normalnya adalah admin HR membuka menu data karyawan, bisa menampilkan data karyawan, nama, NIK, jabatan, status. Admin HR dapat memilih tambah, ubah, lihat, dan nonaktifkan karyawan. Untuk tambah karyawan, untuk ubah karyawan, untuk nonaktifkan karyawan. Alur alternatif, jika ada field wajib kosong, sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan kesalahan. Lalu ada use case kelola komponen gaji. Aktornya adalah admin HR. Tujuannya mendefinisikan komponen penggajian seperti gaji pokok, tunjangan, potongan, lembur. Pemicunya admin HR ingin membuat atau memperbarui definisi komponen gaji. Preconditionnya admin HR sudah login. Post conditionnya komponen gaji tersimpan dan siap digunakan dalam proses penggajian bulanan. Alur normalnya, admin HR membuka menu komponen gaji, bisa menampilkan daftar komponen gaji, admin HR dapat menambah komponen baru, admin mengisi formula atau nilai tetap, admin menyimpan, sistem menyimpan definisi komponen gaji. Admin dapat mengaitkan komponen tertentu ke kelompok karyawan atau jabatan tertentu. Lalu use case proses penggajian bulanan. Aktornya HR. Tujuan menghasilkan data gaji bulanan untuk semua karyawan yang aktif. Pemicunya admin HR ingin melakukan perhitungan gaji bulanan untuk periode tertentu dengan memilih menu proses gaji bulanan dan menentukan periode gaji. Preconditionnya, admin HR sudah login, komponen gaji dan data karyawan sudah lengkap, data absensi atau lembur sudah tersedia di input. Post conditionnya, draft payroll tersimpan dan statusnya menunggu validasi keuangan. Data ini hanya bisa dilihat oleh admin HR, admin keuangan, dan manajer. Alur normalnya, admin HR membuka menu proses gaji bulanan, admin memilih periode gaji, sistem menarik data karyawan aktif dan komponen gaji yang terkait, sistem menghitung gaji kotor, potongan, dan gaji bersih untuk setiap karyawan, bisa menampilkan daftar hasil perhitungan. Admin HR dapat membuka detail seorang karyawan untuk meninjau hasil perhitungan. Jika ada koreksi, admin dapat mengubah nilai komponen manual untuk periode tersebut. Setelah selesai review, admin HR menyimpan dan mengirim status payroll ke menunggu validasi keuangan. Alur alternatifnya, jika terdapat karyawan tanpa komponen gaji utama, sistem memberi peringatan dan menandai karyawan tersebut. Lalu ada use case validasi payroll. Aktornya adalah admin keuangan. Tujuannya memastikan perhitungan gaji sudah benar sebelum slip gaji resmi diterbitkan. Pemicunya, admin keuangan menerima notifikasi atau mengetahui bahwa payroll periode tertentu berstatus menunggu validasi. Lalu membuka menu validasi payroll untuk periode tersebut. Kondisinya, status payroll periode tertentu sudah menunggu validasi keuangan. Post kondisinya, payroll periode tersebut berstatus disetujui. Slip gaji dapat dihasilkan dan diakses karyawan. Alur normal, admin keuangan membuka menu validasi payroll, sistem menampilkan daftar periode gaji yang menunggu validasi, admin keuangan memilih periode gaji tertentu. Sistem menampilkan ringkasan total gaji, total potongan, dan daftar seluruh karyawan dengan gaji bersihnya. Admin keuangan dapat membuka detail seorang karyawan untuk melihat rincian komponen gaji. Jika semuanya benar, admin keuangan mengklik setujui payroll. Bisa mengubah status payroll menjadi disetujui dan mengunci. Alur alternatifnya, jika ada kesalahan, admin keuangan dapat tolak payroll dengan catatan alasan. Sistem mengembalikan status ke HR, misalnya di revisi HR, sehingga admin HR dapat melakukan pembetulan dan mengirim ulang. Lalu ada use case generate slip gaji digital. Aktornya adalah admin keuangan. Tujuannya menghasilkan slip gaji digital dalam bentuk PDF berdasarkan payroll yang sudah disetujui. Komisinya admin keuangan ingin menghasilkan slip gaji resmi setelah payroll periode tertentu berstatus disetujui. Dengan memilih menu slip gaji dan perintah generate slip aktif, preconditionnya payroll periode tertentu berstatus disetujui. Post conditionnya, slip gaji PDF tersimpan dan terhubung ke akun karyawan masing-masing.
karyawan dapat mengakses slip tersebut dari portal karyawan. Lalu alur normalnya, admin keuangan membuka menu slip gaji, memilih periode gaji yang sudah disetujui, sistem menampilkan daftar karyawan pada periode tersebut, admin dapat generate slip gaji untuk karyawan, sistem mencetak file slip gaji per karyawan dalam format PDF, lalu sistem menyimpan referensi slip gaji ke database dan menandai slip sebagai tersedia untuk karyawan. Lalu alternatifnya, jika username atau password salah, sistem menampilkan pesan error dan tetap di halaman login. Lalu ada use case unduh slip gaji. Aktornya adalah karyawan. Tujuannya memungkinkan karyawan melihat dan mengunduh slip gaji miliknya. Pemicu, karyawan ingin melihat rincian gaji atau membutuhkan slip gaji. Lalu buka menu slip gaji pada portal karyawan. Precondition, pengguna sudah memiliki akun dengan username dan password yang terdaftar. Post condition, slip gaji telah tampil di layar dan atau terunduh dalam bentuk file PDF. Alur normal, karyawan membuka menu slip gaji saya, sistem menampilkan daftar periode gaji yang tersedia untuk karyawan tersebut, karyawan memilih satu periode, sistem menampilkan ringkasan gaji, lalu karyawan dapat mengklik tombol unduh PDF untuk menyimpan slip gaji ke perangkat. Lalu ada use case lihat karyawan atau monitor. Aktora manajer. Tujuan memberikan akses monitoring kepada manajer terhadap data karyawan dan status penggajian. Pemicunya, manajer ingin memantau kondisi karyawan dan status proses penggajian lalu memilih menu data karyawan atau monitoring penggajian di dashboard manajer. Preconditionnya, manajer sudah login. Post condition, manajer mendapat gambaran status karyawan dan proses penggajian tanpa dapat mengubah data. Lalu normalnya, manajer membuka menu karyawan, lalu sistem menampilkan data karyawan, manajer dapat melihat detail ringkas setiap karyawan, manajer membuka menu monitoring penggajian, sistem menampilkan status proses gaji. Ini diskus utamanya, admin HR. Login, kelola data karyawan, kelola komponen gaji, proses penggajian bulanan, lalu admin keuangan, login, validasi payroll, generate dan cetak slip gaji, manajer, login, lihat data karyawan, monitor status penggajian. Karyawan, login, lihat slip gaji, unduh slip gaji PDS. Lalu di sini ada spesifikasi database. Pertama untuk tabel absensi, kedua untuk tabel karyawan, tiga tabel slip gaji, lalu sudah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.